materi pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita belajar, kita perlu mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anakku mudah-mudahan bisa menyebutkan isi kandungan surat At-Tin, dan yang kedua, anak-anakku bisa membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, artinya dengan tajwid dan makhraj yang benar. Anak-anak perlu diketahui bahwa surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah, dan surat ini urutannya yang ke-95 dalam Al-Quran, yang semuanya 114 surah. Surat At-Tin diambil dari ayat pertama. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Oke. Dan kita sudah membaca sebelumnya. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Demikian bacaan Quran surat At-Tin. Bapak harap anak-anakku bisa membacanya dengan baik. Oke, ayat yang pertama berbunyi Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad, selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dan yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kandungan ayat pertama
Allah menginginkan kebaikan kepada kita umat Islam dengan bersumpah menyebutkan buah tin dan buah zaitun yang banyak manfaatnya. Kandungan ayat kedua, wa turi sinin, Allah pun bersumpah dengan menyebutkan bukit Sinai yang memiliki banyak kebaikan, karena bukit Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wahadzal baladil amin. Kandungan ayat ketiga, Allah juga bersumpah dengan mengharapkan kebaikan, menyebutkan kota Mekah yang merupakan kota suci, kota yang aman, merupakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilindunginya pertama kota tersebut oleh Allah ketika serangan pasukan bergajah, maka Allah menurunkan burung ababil sehingga aman kota tersebut. Kandungan ayat yang keempat, kandungan ayat yang keempat, manusia diciptakan dengan bentuk yang paling baik, yaitu memiliki akal pikiran untuk menentukan mana yang manfaat dan merusak. Penjelasannya, jika hewan, contohnya singa, demi makanan dia rela untuk bertarung dan menyakiti singa yang lain, tetapi manusia dengan akalnya dia dapat berpikir, dia tidak akan memilih untuk bertarung karena akan merusak dan melukai dirinya. Yang kandungan ayat kelima, summa radadna asfala safilin, yaitu jika manusia lebih mementingkan nafsunya atau keinginannya daripada akal pikirannya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Kandungan ayat ke-6, ketika manusia, kandungan ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kandungan ayat tersebut adalah ketika manusia mengerjakan amal kebaikannya, maka Allah akan memberikan kebaikan tidak putus sampai di dunia saja, tetapi sampai di akhirat nanti abadi selamanya. Selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kandungan ayat ke-7,
kita harus selalu percaya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengikuti ajarannya. Maka otomatis kita dianggap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianggap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat terakhir, ayat 8, Allah akan membalas segala perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Kebaikan akan dibalas oleh kenikmatan surga, dan keburukan akan dibalas oleh kepedihan atau kesakitan yang dahsyat di neraka. Kandungan keseluruhan surat At-Tin adalah kita harus bersyukur bahwa kita oleh Allah diberikan memiliki akal. Dengan akal tersebut yang membedakan kita paling baik dari makhluk ciptaan Allah lainnya, sehingga kita harus menggunakan akal tersebut untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari siksaan Allah di neraka. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Nanti minggu depan kalian akan dites untuk membacanya, menjelaskan ilmu tajwidnya, dan juga menjelaskan kandungan dari keseluruhan surat At-Tin. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.